Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Insana, kelas 4C, salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk kesempatan kali ini, saya akan uraikan materi analisis kebijakan pendidikan yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan. Untuk mempersingkat waktu lebih dan kurangnya, saksikan video berikutnya. Pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses penyelesaian masalah pendidikan untuk mewujudkan policy goal dengan melewati suatu proses delivery mekanisme yang sesuai dengan prosedur dan policy outcomes, menikmati hasil kebijakan yang dapat dinikmati stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang penting setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, maka kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan akan mubazir atau sia-sia. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan merupakan peran dan kedudukan yang sangat strategis atau penting dalam kebijakan publik pada umumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformalisi ke dalam program aksi yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan pendidikan agar dapat mencapai tujuan dengan baik, maka diperhatikan isi kebijakan atau content of policy. Dalam konteks implementasi, context of implementation. Faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Ada beberapa faktor penentu kebijakan di bidang pendidikan antara lain. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, disposisi. Yang keempat, struktur birokrasi. Pengukuran implementasi kebijakan pendidikan. Adapun kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan mencapai tujuan didasarkan pada 3 aspek. Aspek yang pertama, tingkat kepatuhan birokrasi pendidikan terhadap birokrasi yang lebih tinggi atau di atas. Tingkatan birokrasi pendidikan sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang. Yang kedua, kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Yang ketiga, dampak atau manfaat yang dikehendaki pada program pendidikan yang dilaksanakan terarah. Pendekatan implementasi kebijakan pendidikan.
Beberapa pendekatan yang biasa digunakan analis mengimplementasikan kebijakan. Pendekatan top-down dan bottom. Pendekatan top-down yaitu pendekatan penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro, yang menjadi tindakan yang konkret atau mikro. Dalam proses mengimplementasikannya, peran pemerintah sangat besar. Pada pendekatan ini, asumsinya yang memungkinkan para pengambil keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Kebijakan yang bersifat top-down merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kebijakan yang anti-terorisme, radikalisme, kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional, dan lainnya. Pendekatan bottom yaitu pendekatan yang berasal dari bawah atau masyarakat, didasarkan pada proses kebijakan yang bersumber dari penyampaian aspirasi masyarakat lapisan bawah, berupa pemerintah ataupun dukungan. Tahapan implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Merupakan suatu hubungan yang kompleks dengan memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, formulasi tujuan kebijakan pendidikan harus jelas, termasuk kelompok sasaran, siapa yang berperan, dan bagaimana kebijakan pendidikan harus dilaksanakan. Yang kedua, dana pendukung yang profesional, karena tanpa dana, kebijakan tidak akan pernah sepenuhnya terrealisir. Model implementasi kebijakan pendidikan. Model implementasi kebijakan pendidikan dapat berupa konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan dan memprediksikan elemen suatu kondisi dari masalah pendidikan guna memperbaiki dengan cara menyampaikan rekomendasi dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah kontroversi dan menyita perhatian publik. Model adalah contoh ideal dari situasi-situasi dan harapan dari dunia nyata. Model bisa juga dalam bentuk menyederhanakan dari realitas fakta yang diwakili. Fungsi utama model di sini untuk mempermudah menerangkan konsep. Itulah materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di materi yang kedua yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Saya Nur Insana, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.